Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, semoga selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu. Silakan bantu subscribe, like, and share, serta komen demi perbaikan kualitas channel ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bi kitabillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bertakwalah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 76. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan hidup, kesehatan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua amal ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan media untuk kita memperoleh ridha-Nya. Kaum muslimin yang berbahagia, pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas cara mendapatkan cinta Allah yang pertama, yaitu ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kita akan lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang berasal dari kata waqa, yaqi, waqiyah, artinya menjaga diri, menghindari dan menjauhkan. Karena itu takwa secara bahasa bisa kita katakan adalah menjaga diri dari kemurkaan Allah dengan melakukan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Lebih jauh, takwa bisa kita artikan adalah mengerjakan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridho-Nya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah tadi, wattaqa, bertakwalah, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah benar-benar mencintai orang-orang yang takwa. Takwa itu bisa kita bagi pada dua dimensi, yaitu dimensi iman dan dimensi amal soleh. Dimensi iman bisa kita dapatkan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, yaitu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang takwa itu adalah orang yang pertama beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita ketahui dengan panca indera kita. Tapi bukan berarti dia tidak ada. Tapi bisa kita ketahui dengan wahyu, dengan yang disampaikan oleh Nabi. Karena itu persoalan iman kepada yang gaib itu ada 4 hal. Pertama, yang dikenal dengan masalah ilahiyat, yaitu masalah ketuhanan. Adanya Allah, sifat-sifat Allah bisa kita ketahui melalui wahyu. Yang kedua, persoalan yang kita kenal ruhaniyat, itu persoalan makhluk-makhluk gaib, yaitu malaikat, setan, jin. Yang ketiga, persoalan ruh
nabuat, yaitu persoalan kenabian. Adanya nabi, kan kita nggak pernah ketemu dengan nabi. Di mana kita tahu bahwa nabi itu ada? Nabi Adam itu ada, Isa Musa itu ada, Muhammad itu ada. Ya, dari informasi wahyu atau hadis. Ketiga, keempat adalah masalah yang kita kenal dengan sam'iyat, yaitu masalah-masalah gaib yang hanya bisa diketahui dengan melalui wahyu semata. Seperti masalah takdir, kita hidup ini, besok apa masih ada apa tidak. Masalah akhirat, masalah alam kubur, masalah barzah, dan lain sebagainya. Itu masalah sam'iyah. Jadi orang takwa itu beriman kepada yang gaib tadi semuanya. Yang kedua adalah alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat. Nah, mendirikan salat berarti kita selain melakukan salat yang 5 waktu itu mewujud nyatakan qoma yaqimu, ya, mendirikan itu berarti mengimplementasikan salat yang kita lakukan itu di luar salat. Itu namanya kita sudah mendirikan salat. Nah, kalau kita baru selama ini salat, perilaku kita bertentangan dengan salat, kita belum aqimis salat, baru kita menunaikan salat. Nah, yang selanjutnya adalah yang kita katakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sebahagian rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita, kita infakkan, kita keluarkan di jalan Allah. Seperti infak ke masjid, infak ke amal sosial lain, termasuk juga kita berinfak membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID pada saat ini. Itu bahagian dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya adalah alladzina yu'minu, ya, orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, yaitu yang beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita yakin bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran dan menurunkan kitab-kitab kepada nabi terdahulu. Kita kenal ada 4 kitab Allah. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan Taurat, turunkan Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, yang masalah iman itu adalah yang kita kenal dengan beriman kepada hari akhirat. Jadi kepada hari akhirat, ya, kita harus mengimani bahwa akhirat itu pasti adanya, yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat mereka itu yakin. Jadi hidup kita sekarang ini belum selesai dengan kita masuk ke dalam tanah. Beberapa waktu yang akan datang, atau mungkin juga besok, kita nggak tahu. Kaum muslimin, besok saya ketemu dengan kaum muslimin lagi apa tidak, pecinta ilmu lagi apa tidak, nggak tahu saya. Mana tahu besok saya sudah diantarkan ke pemakaman di sekitar rumah saya. Pagi-pagi udah diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Masri Mansur. Loh, kemarin masih siaran, masih nyampaikan tausiah, kok udah mati aja. Nah, itu. Ya. Nah, kiamat itu ada 2. Ya, hari akhirat itu ada 2. Hari akhirat akhir dari hari hidup kita, dan hari akhirat nanti akhir dari semesta ini. Nah, itulah dimensi iman dari takwa. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti dimensi iman ini yang berkaitan dengan amal soleh, yang akan kita uraikan nanti dari kandungan surat Ali Imran ayat 135 ya sampai 137. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk melanjutkan, ya, kajian kita, melanjutkan ceramah kita pada waktu selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk memiliki iman yang kuat, agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah, seperti yang kita bacakan tadi, wattaqwa, bertakwa kepada Allah, innallaha yuhibbul
muttaqin. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.